Tuhan Allah kami yang bertahta di surga, kembali sukacita. Siang menjelang sore hari ini kami kembali beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kau layak diingat, dipuji, disembah setiap saat dan waktu Tuhan, karena Engkau adalah sang sumber hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tak bisa melakukan apapun, karena Engkau yang memberikan kami napas dan kehidupan. Kau adalah sumber kekekalan dalam hati dan jiwa kami. Setiap hari kami mau di dalam Engkau, mengutamakan Engkau, dan prioritas hidup kami hanyalah tujuannya kepadamu, Sang Pemberi hidup dan hidup yang kekal. Di mana kami semua manusia pada akhirnya semuanya akan kembali kepadamu. Itulah sesungguhnya kerinduan kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan kekal, kota yang kudus bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau adalah terang itu sendiri, terang yang memberikan kekekalan, pertobatan, kasih, damai sejahtera, sukacita senantiasa. Dalam kasih yang senantiasa meliputi kami dengan terang Roh Kudus untuk mengerti memahami firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop pedoman-pedoman hikmat yang demikian bunyinya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Hikmat Engkau Tuhan sungguh besar dahsyat, karena segala sesuatu tanpa Engkau adalah sia-sia. Bapa, terpujilah nama-Mu. Apa yang kami dengar dan baca hari ini kiranya akan menjadi kesaksian bagi kami bahwa seorang pengkhotbah, sekalipun dia raja besar terkaya di dunia, dan sampai hari ini belum ada yang seperti dia, yang mempunyai hikmat luar biasa yang dari Tuhan, akan berkata bahwa segala sesuatu yang di dunia adalah sia-sia. Segala yang dilakukan manusia seperti usaha mencari angin. Tetapi berbahagialah dan bersukacitalah orang-orang yang senantiasa hidup di dalam Engkau, karena bersama Engkau tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan menerima upah, dan anugerah terbesar kami adalah diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik dan semata-mata karena diri kami yang tidak bisa apa-apa, tetapi itu semata-mata pemberian gratis dari-Mu Tuhan Yesus, yang memberikan kepada kami keselamatan, kasih karunia, dan kekekalan yang nyata, sehingga kami boleh hidup selama-lamanya. Terang-Mu akan menerangi kami dalam hati dan jiwa kami, dan pertobatan setiap hari yang kami bawa ke hadapan-Mu. Apapun yang kami lakukan jika tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan kasihi, ampuni, dan kami selalu dikuatkan dalam segala pencobaan. Dilindungi, dijaga, diberi perlindungan yang ilahi dari-Mu. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu, jauhi kami dari sifat-sifat jahat
Biarlah kami tetap hidup dalam kasih karunia dan kami melakukan perbuatan kasih hanya karena semata-mata kasih dari-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami berdoa bagi dunia ini, bagi pertobatan dunia, bagi bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia, para elit global, sejumlah manusia yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi dapat dirasakan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Tetapi berkati bangsa-bangsa pilihan-Mu dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia, bangsa yang umatnya nama-Mu disebutkan, bangsa yang umat-Mu ada di sana, bangsa yang senantiasa hadir di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan perbuatan baik karena nama Tuhan, di mana Tuhan semata-mata yang kami tinggikan dan agungkan, dan kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertata atas jiwa-jiwa manusia, yang memberikan kekekalan dan memberikan kepada kami anugerah terbesar yang terindah. Berkati bumi ini dengan hujan di saat panas. Terimalah pertobatan bangsa-bangsa Eropa, Amerika, ataupun bangsa-bangsa lainnya di dunia. Karena ketika semuanya terjadi, terlambat untuk menyadari jika sudah binasa. Mereka telah meninggalkan Engkau, padahal Engkau sudah mengasihi dan mengetuk pintu hati mereka. Tetapi mereka lebih mencintai dunia dan rupa-rupa godaan dunia daripada Engkau, Sang Pemberi hidup. Mereka menciptakan segala sesuatu untuk menjauhi dari-Mu dan ingin menyaingi kuasa-Mu, tetapi itu semuanya tidak dapat menyelamatkan mereka dari kesesakan, kehampaan, kebinasaan, dan hukuman. Karena Tuhan selalu akan memberikan hukuman kepada manusia-manusia yang disayanginya, supaya manusia dilebur, bertobat, dan menjadi percaya bahwa ada yang lebih tinggi kuasanya dari segala hal. Itulah Tuhan mengapa kami sampai hari ini tetap berdoa, tetap setia, tetap percaya, tetap berpuasa, tetap mengenyangkan diri dengan rohani yang selalu kami isi dengan firman-Mu, dengan pujian penyembahan, dan juga setiap hari berdoa bagi diri kami dan juga keluarga, orang-orang di sekitar kami, bahkan seluruh bumi ini dan dunia yang telah Kau berikan. Di mana kami berada, dimanapun kami setia dan percaya memuji, menyembah. Berkati kami yang hanya ingin bertahan hidup karena kasih karunia. Berkati kami semua yang bekerja di kerajaan-Mu. Janganlah hancurkan mereka Tuhan, kasihani mereka, ampuni salah dan dosa mereka. Bawa mereka untuk bertobat agar tidak mengenyangkan perut dan mencari kekayaan dunia, tetapi bekerja sama untuk mendatangkan kerajaan-Mu di bumi ini, untuk membawa damai sejahtera bagi dunia, bukan saling berdebat, saling hancur menghancurkan, saling caci mencaci, hujat menghujat, tetapi membangun iman, kasih, dan setia percaya, sehingga kedatangan-Mu semuanya bersiap-siap untuk menyambut Sang Raja, mempelai yang akan kami sambut dengan sukacita dalam kerajaan-Mu yang akan datang. Karena itu Tuhan, kami akan selalu setia berdoa, berjaga-jaga. Kami akan selalu membersihkan diri dengan pertobatan, walau kami tahu memang sebagai manusia kami bisa jatuh sekejap sedetik dalam hidup. Tetapi kami akan selalu datang kepadamu, mengakui semua dosa-dosa kami, karena kami sebagai manusia hanya debu dan tanah. Tetapi karena roh dari-Mu dan juga napas ini, bolehlah kami bersyukur dan senantiasa berterima kasih atas ini. Hal yang kami cari bukan apa-apa lagi, tetapi Engkau, perkenanan-Mu, dan juga Engkaulah satu sumber yang akan kami tuju dan akan kami melekat kepadamu senantiasa. Terimalah setiap hari pertobatan kami Tuhan, dalam kasih karunia Yesus Kristus dan terang Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Hiduplah dalam hikmat firman Tuhan, jangan lari dari Tuhan, carilah Dia yang hidup, maka engkau akan diselamatkan dan seluruh keluargamu diberkati, dan semua orang yang hidup dalam kebaikan, kebenaran, kasih karunia selalu Tuhan jaga lindungi. Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya dimanapun berada. God bless you all.